Wes, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Ada. Kalian siapa? Ada. Hamzah masuk. Bolos. Kemarin katanya bolos. Bolos ke kantin Bu kemarin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan potensi sumber daya alam. Yang kedua, menjelaskan macam-macam sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, menjelaskan sumber daya alam hutan. Dan yang terakhir, menjelaskan sumber daya alam tambang. Yang pertama yaitu pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan potensi atau segala sesuatu yang dimiliki oleh alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang selanjutnya, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam tidak habis. Kalian tahu nggak contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa aja? Batu bara. Yang dapat diperbarui Tanaman. Hewan. Sapi. Padi. Ini hewan. Jagung. Tanaman. Dalam singkong tumbuhnya jagung. Ya, hewan, tumbuhan, tanah, air itu bisa diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Batu bara. Barang-barang tambang biasanya mineral. Barang-barang tambang mineral. Kayak emas, besi, aluminium itu juga. Masa apa? Siapa Bu? Masa apa di pondoknya tambang ya? Yang terakhir, sumber daya alam yang tidak habis. Contohnya, ada yang tahu? Matahari. Terus, Bulan. Langit Bu. udara, gelombang laut, Saksi. Malaikat. dan selanjutnya sumber daya alam hutan. Hutan merupakan sebuah lahan lapang yang didominasi oleh pepohonan yang banyak dan menjadi tempat tinggal bagi binatang, tumbuhan, dan organisme lainnya. Yang selanjutnya fungsi hutan ada 5, yaitu yang pertama, menyimpan air hujan agar tidak kekurangan air pada musim kemarau. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Contohnya ya hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang hidup di hutan itu. Yang selanjutnya, mencegah terjadinya erosi. Yang selanjutnya, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang terakhir, sumber kehidupan bagi masyarakat. Yang selanjutnya, hutan berdasarkan fungsinya. Hutan berdasarkan fungsinya itu ada 3, yaitu hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Hutan lindung itu hutan yang dilindungi keberadaannya karena bermanfaat bagi dalam menjaga ekosistem. Contohnya seperti hutan lindung Sungai Wain yang ada di Kalimantan Timur, hutan lindung Wehya yang ada di Kalimantan Timur juga, dan hutan lindung Alas Kacu di Jawa Tengah. Selanjutnya, hutan konservasi yang berfungsi untuk menjaga serta melindungi keanekaragaman hayati baik berupa flora maupun fauna. Tujuannya untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Yang terakhir, hutan produksi, kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk
hutan jati. Hutan jati itu kan kayu jati itu terkenal awet ya. Biasanya itu dibuat kursi, lemari, meja kayak gitu. Dan selanjutnya sumber daya alam tambang. Bahan di Indonesia penggolongan bahan tambang itu ada 3, yaitu bahan galian golongan A, bahan galian golongan B, dan golongan C. Contohnya kalau golongan A itu ada emas, perak, dan minyak bumi. Yang kedua kalau bahan galian B ada batu bara, biji besi, dan nikel. Terus kalau bahan galian golongan C itu ada pasir, batu, kapur, dan tanah liat. Tanah liat. Coba ya. Untuk selanjutnya di sini saya akan membagi ke dalam 3 kelompok. Jadi 4. Ya, lagi. Itu kalian isi kan ada pengertian sumber daya alam, pengertian sumber daya alam, pengertian sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya kemaritiman. Yang selanjutnya itu kalian tinggal ngisi aja, kan ada SDA, ada lain, itu kalian tinggal ngisi. Paham? Paham. Bu, yang belakang kok nggak dapet? Itu sama Cari ini. kelompok. Kurang kita kok pindah. Hari lang po. Bu, ini semuanya Bu. Atas ke bawah. Iya kan tinggal ngisi toh. Apa sih? Apa? Yang dikerjakan yang bisa. Ini. Kebetulannya. Udah jangan kapan jangan mikro. Ini jangan dulu. Udah ada yang selesai. Tidak ada. Pertama waktu.
Bu ini gimana yang B dulu? Sudah malam. Sudah Bu. Sudah semua? Sudah. Baru satu. Sabar. Sudah. Kalau Sudah, Bu. sudah, silakan dikumpulkan semua. Sekarang saya akan tunjuk satu anak untuk maju mempresentasikan hasil tugasnya. Kelompok 3, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, pengertian sumber daya alam, di mana sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, sumber daya alam tambang, yang dimana kumpulan mineral, logam dan bahan galian yang dieksploitasi untuk keperluan hidup manusia. Yang ketiga, sumber daya alam hutan, semua yang diperoleh dari hutan yang digunakan untuk masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dan yang keempat, terakhir, sumber daya alam kemaritiman, yang dimana sesuatu yang berkaitan dengan alam yang ada di laut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Mas Fadil. Baik, selanjutnya saya akan menunjuk satu anak untuk menjelaskan tentang kesimpulan pada hari ini. Siapa ada yang bisa? Sebelum saya tunjuk, Anza. Silakan Anza. Berdiri aja dah. Ya. Silakan. Sumber daya alam merupakan potensi atau segala sesuatu yang dimiliki oleh alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sudah, Bu. Baik, sepertinya kalian sudah paham ya tentang hari ini. Alhamdulillah. Sedikit paham. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa demi doanya. Jangan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha